Top 3 gedung horor di Indonesia. Hati-hati yang lagi sendirian. Yang pertama, Menara Saida. Ini pasti udah pada familiar dengan namanya. Jadi Menara Saida ini adalah sebuah gedung yang terbengkalai di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Dulunya Menara Saida ini berfungsi sebagai gedung perkantoran. Menara Saida sendiri dibangun tahun 1995 dan ditutup pada tahun 2007 karena diduga bangunan megah tersebut ini miring beberapa derajat dan dianggap membahayakan. Kisah mistis kuntilanak merah ini terjadi ketika Menara Saida masih beroperasi. Jadi pada saat itu pukul 12 malam ada 2 orang satpam yang berjaga. Tapi salah satunya harus pulang ke rumah karena ada keadaan mendesak. Otomatis tinggal satu satpam doang ini nih. Gak lama saat dia berjaga sendirian, dia melihat ada sesosok perempuan berpakaian serba merah datang ke arahnya dan dia mengaku sebagai karyawan di kantor tersebut. Dia kesana mau ngambil dompet yang tertinggal. Sebenarnya si satpam ini udah kayak curiga, ngapain nih orang datang tengah malam buat dompet, kan bisa balik lagi besok ya. Tapi ya udah, akhirnya tetap dianterin ke lantai 14 sesuai dengan keinginan perempuan tersebut. Pada saat si satpam ini membuka pintu utama, langsung ada angin dari dalam. Dia sebenarnya udah agak kayak, aduh agak merinding nih ya, cuma kayak tetap, ayo yuk jalan yuk gitu, nggak mau kelihatan takut dong. Suasana mencekam tiba-tiba muncul lagi nih ketika ada sebuah lampu kecil yang menyala. Padahal setiap malam satpamnya ini selalu mematikan seluruh perangkat termasuk lampu yang ada di kantor tersebut. Tapi udah nih, dihirauin aja karena dia nggak mau kelihatan ketakutan. Pas dia masuk ke dalam lift, udah dipencet lantai 14, tiba-tiba liftnya ini berhenti di lantai 11. Makin bingung lagi karena udah dipastikan tidak ada siapa-siapa di dalam kantor tersebut. Dan ketika pintu liftnya ini kebuka, ada angin lagi masuk ke dalam. Kayak aduh, makin ini bikin merinding. Tapi ya udah, akhirnya ditutup sama si satpamnya. Abis itu naik lagi ke atas. Di situ sebenarnya satpamnya ini sempat ngajak ngobrol si perempuan ini, tapi nggak ada sautannya nih. Pas satpamnya nengok, ternyata nggak ada siapa-siapa. Dia sendirian di dalam lift. Sampai di lantai 14, di mana pintu lift kebuka. Betapa kagetnya dia melihat ada satu ruangan yang menyala bersamaan dengan suara orang mengetik. Di situ dia penasaran. Aduh, kebiasaan banget deh. Kenapa sih orang-orang tuh suka banget penasaran? Udah tahu nggak ada siapa-siapa, ngapain pakai masuk, Bapak? Jadi tetap masuk tuh, bermodalkan dengan senter dari HP-nya. Karena kan emang gelap kan, cuma satu ruangan doang aja tuh yang nyala. Ya udah, akhirnya satpamnya ini mendekat ke arah ruangan tersebut pakai senter HP-nya. Tiba-tiba saat mau nyampe ke ruangan itu, dia ditepok dari belakang. Dia kaget, jadi dia ngejatuhin HP-nya ini. HP-nya tuh posisi jatuhnya begini, jadinya flashnya kan tutup ya. Jadi itu bener-bener gelap banget. Di situ dia meraba-raba untuk nyari HP-nya. Sambil dia lagi nyari-nyari HP-nya, tiba-tiba cahaya dan suara orang ngetik dari ruangan tersebut itu menghilang. Dia langsung panik, langsung lari, nggak peduli sama HP-nya. Dia turun lewat tangga darurat. Bener-bener turun, nggak berhenti-berhenti sampai akhirnya tinggal satu lantai lagi. Si satpam ini sempat berhenti buat ngatur napasnya karena bayangin dari lantai 14 turun nggak berhenti-berhenti ya kan. Pas dia lagi ngatur napasnya, dia mendengar suara langkah kaki dari atas yang lagi ngikutin dia turun ke bawah. Makin satpamnya panik, langsung turun ke bawah. Dan si satpamnya itu sambil pegangan si pinggiran tangga. Tapi pas dia pegang, kok besinya jadi melunak dan dingin. Pas dia lihat lagi, ternyata yang dia pegang adalah tangan mayat. Beneran setakut itu si satpamnya sampai akhirnya dia pingsan. Gak lama ternyata kan satpam yang satu lagi yang tadi pulang itu kembali lagi ke kantor dan menemukan satpam